Masih pada surat ke-23, surat Al-Mu'minun. Kita lanjutkan mulai ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita pahami ayat 78. Ini ada beberapa tempat firman Allah seperti yang terdapat pada ayat 78. Ini karunia Allah yang diciptakan untuk manusia, yang merupakan alat nikmat yang luar biasa hebatnya, yaitu Allah yang menciptakan untuk kita. Lakum di situ kamu siapa saja yang membaca Quran ini. Dan Dia Allah yang telah menciptakan untuk kamu. Dan Allah yang telah menciptakan untuk masing-masing kita. Satu, as-sam'a, yaitu pendengaran. Yang kedua, al-absar, yaitu penglihatan. Yang ketiga, wal-afidah. Ya, afidah itu jamak kumpulan dari fu'ad. Itu segala macam bentuk kecerdasan. Itu tergabung dalam afidah. Nah, kalau manusia menggunakan 3 alat yang Allah ciptakan tadi, manusia akan memperoleh keberhasilan yang luar biasa. Jadi boleh dikatakan 3 media, 3 alat, 3 nikmat ini sebagai karunia yang Allah berikan kepada manusia yang luar biasa hebatnya, yaitu pendengaran, penglihatan, dan afidah. Tapi sayangnya qalilan ma tashkurun, ya amat sedikit di antara kamu yang mau menggunakannya sesuai dengan tuntunan Allah. Jadi namanya tashkurun itu menggunakan nikmat sesuai dengan tuntunan Allah. Kalau Allah menciptakan pada diri kita itu ada pendengaran, penglihatan, dan afidah, segala macam bentuk kecerdasan. Misalnya ada kecerdasan rasa. Ya, kita itu merasakan bisa melalui setiap telinga kita mendengarkan sesuatu. Itu namanya diterima oleh sensori Tuhan. Itu nanti masuk ke sensori dalam, kemudian langsung menimbulkan rasa. Oh, ini suara yang merdu. Oh, ini suara mercon yang mengganggu orang tidur. Semalaman dador-dador. Nggak tahu yang dibunyikan itu di seluruh dunia itu berapa triliun. Kalau dihitung dengan rupiah, itu seandainya berakal agak sedikit saja digunakan untuk kebutuhan fakir miskin, insya Allah sudah mencukupi. Cuma orang tidak berpikir kemakmuran, tidak berpikir pemerataan, tapi memperturutkan hawa nafsu. Itu namanya kecerdasan rasa. Itu melalui pendengaran. Sama misalnya melalui instrumen yang namanya penglihatan.
Misalnya itu kembang api yang dibuat sampai warna-warni demikian rupa, dengan permainan pencahayaan demikian rupa. Dulu ketika tahun 2008, 2009 di Singapura terkagum-kagum. Sekarang di mana-mana berlomba-lomba, seakan-akan negara yang menganggarkan lebih besar untuk pesta tahun baru dianggap negara maju. Cuma dianggap loh, iya kan? Cuma dianggap itu nggak senang sekali. Nanti diliput oleh media-media internasional, diberitakan di mana-mana, bangga sekali. Padahal cuma oleh media internasional. Nah, repotnya itu nanti dimuat media akhirat oleh malaikat. Ini merupakan jawabannya di mana? Kebijakan untuk hura-hura, tapi tidak mikirkan berapa banyak malam itu yang tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur wajar. Nggak ada tempat. Ya itu tadi, sensor luar mata kita melihat berbagai macam warna-warni itu langsung ketangkap dari sensor luar mata kita, diproses sensor dalam. Terus kecerdasan kita mikirkan, bekerja kan? Itu namanya diterima sensor luar, diproses sensor dalam. Itu oleh akidah. Segala macam bentuk kecerdasan. Itu kekuatan yang luar biasa hebat. Tapi sayangnya qalilan ma tashkurun, amat sedikit orang yang bersyukur. Seandainya orang Islam itu betul-betul memahami ayat ini, menghayat ayat ini, itu bisa membimbing, bisa memakmurkan, bisa mensejahterakan, bisa mencukupi kebutuhan orang di dunia. Cuma sayangnya itu sekedar berlomba-lomba memperturutkan nafsu untuk memperoleh perkataan buah di dunia. Nanti yang negara berlomba antar negara, ya, seberapa banyak yang digunakan untuk pesta tahun baru. Nanti di dalam negara berlomba antar provinsi. Gimana ya? Itu kok ibu kota provinsi Jawa Tengah kalah dengan Jawa Timur. Kenapa kok kalah dengan Jawa Barat? Kenapa pionirnya kok DKI? Itu jalan Tamrin, jalan ini kok ditutup semua untuk pesta sekian banyak tempat. Yang tidak ditutup cuma jalan Allah Fisabilillah. Terus muncul sekarang kota-kota provinsi-provinsi baru. Ya, ada di Kalimantan Timur, ada yang dasar, ada di Makassar, ada Sumatera Utara. Itu berlomba-lomba. Terus nanti masing-masing provinsi, ibu kota, kabupaten kota itu berlomba-lomba juga, gengsi-gengsian. Oh, ini antara 5-4 kabupaten satu kota di Jogja, mana yang lebih meriah? Meriah loh judulnya. Yang di kota Jogja dengan di Handayani Gunung Kidul lebih meriah mana? Dengan yang di Kulon Progo, dengan yang di Sleman, dengan yang di Bantul. Antara yang Sembada dengan Handayani lebih meriah mana? Terus nanti masing-masing dari kabupaten kota itu tiap
Apa istilahnya? Kawedanan. Nah, sekarang kapanipun ya. Tiap-tiap kapanipun berbeda juga. Ini kapanipun kawasan dengan kapanipun Prambanan lebih meriah mana? Iya kan? Terus berubah. Nanti sampai antar RT lebih meriah mana di RT itu? Itu untuk meriahkan itu malam hari berjaganya. Kalau sampai larut pagi, asal sampai nanti tidurnya sudah menjelang adzan subuh, mobil kendaraan masih di situ, itu dianggap paling meriah. Cirinya apa? Harus hilang sholat subuhnya. Itu paling meriah. Terbalik-balik kan? Nah, ini satu ayat ini. Jadi saya menemukan ada 2, 3, 4 tempat yang mirip itu, saking pentingnya. Tapi ini terus qalilan ma tashkur, amat sedikit yang mau. Indonesia itu untuk memakmurkan sangat mudah. Kalau berhenti pemborosan, berhenti mubadir, enggak lama, itu berapa tahun makmur semua. Cuma masanya siapa yang mau? Iya kan? Bisa mencapai seperti pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dulu. Lebih Indonesia potensial jauh lebih melimpah daripada masa Khalifah Daulah Umayyah. Dari sumber daya alamnya, dari semuanya itu jauh lebih melimpah. Cuma ini siapa yang betul-betul mau untuk mensejahterakan rakyat, mensejahterakan umat? Itu yang belum ketemu orang. Yang tidak sekedar gengsi-gengsian mencari buah duniawi, tapi betul-betul ingin memakmurkan semua. Itu kalau ada orang yang bersungguh-sungguh begitu kemudian didukung, itu enggak lama. Tidak harus menanti 2045 Indonesia emas. Tapi yang dibayangkan Indonesia emas itu 2045 kalau seperti Singapura, seperti Jepang, seperti Amerika, seperti Eropa, ujung-ujungnya hanya banyak orang meninggal, nggak terurus. Di mana di Jepang sampai ada pasukan yang kerjanya membersihkan mayat-mayat yang nggak terurus. Dunianya nggak bertanggung jawab. Apa seperti itu yang diimpikan Indonesia emas? Apa itu tujuan dari Indonesia merdeka? Padahal itu seandainya paham sedikit saja tentang Quran, itu sangat mulia. Tidak seperti semua yang ada ini. Jadi gambarkan Indonesia 2045 itu bukan seperti yang terjadi di Jepang, bukan seperti yang terjadi di Singapura, bukan seperti yang terjadi di Rusia, di Amerika, di Inggris, tapi seperti yang diimpikan oleh para pendiri bangsa ini, yang bercita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir konglomerat mereka, tapi seluruh rakyat Indonesia. Wa walladzi dzara'akum fil ardi wa ilahi tuhsaru. Dan dia Allah yang menciptakan serta mengembangbiakan kamu di bumi ini, dan kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Jadi ada
laki-laki, ada perempuan, kemudian berkembang biak, segala macam jenis, ya manusia, ya tumbuhan, ya hewan, ya makhluk-makhluk yang lain. Itu berkembang biak. Nah, di bumi ini. Cuma kalau orang harus menyadari bedanya apa? Wa ilaihi tuhsaru, dan hanya kepada Allah semata semuanya nanti akan dikumpulkan, semuanya akan dikembalikan. Ini yang harus dipersiapkan. Yang persiapannya itu jauh lebih baik, lebih sungguh daripada persiapan menyongsong merayakan tahun baru. Karena kalau tahun baru terlewat sebentar, tapi kalau dikumpulkan di masa setelah yaumil ba'ah, dikumpulkan di masa, terus semua yang mengalami hisab, mengalami perhitungan baik buruknya, itu menentukan selama-lamanya, tidak ada batas akhirnya, di surga atau di neraka. Memang relatif sedikit yang meyakini adanya kehidupan di akhirat yang sebenarnya. Hanya orang-orang yang meyakini yang mau menyiapkan diri. Yang tidak meyakini tentu tidak menyiapkan, nggak meyakini. Kalau ada anak, ada cucu, ada durian, yakin besok bertanggung jawab di akhirat, pasti tidak akan pernah menyia-nyiakan orang tua. Karena berbakti pada orang tua itu salah satu amanah yang terpenting dari Allah. Tapi kalau nggak punya keyakinan dan kehidupan di akhirat, itu tadi yang terjadi di banyak negara sekarang ini. Banyak orang-orang tua usia 90 tahun, 100 tahun, taruh di lembaga-lembaga sosial, taruh di apa itu, pantai jumbo, atau di apartemen-apartemen yang jarang-jarang dikunjungi oleh duriannya. Duriannya super sendiri-sendiri, memperkuat nafsunya. Nanti banyak yang meninggal gak terurus itu. Loh, apa itu yang dicita-citakan Indonesia merdeka? Bukan kan? Nah, makanya kalau nggak betul-betul paham cita-cita para pendiri bangsa ini, itu nanti bisa keliru arah, bisa salah jadinya. Padahal para pendiri bangsa itu dulu sangat dijiwai oleh tuntunan agama. Apalagi kalau kita merujuk langsung kepada Al-Quran. Makanya disusun karakteristik, sifat-sifat, tanda-tanda, indikator. Namanya Islam yang berkemajuan. Itu yang satu, itu berdasarkan ketauhidan, mengesahkan Allah. Itu berarti menafikan seluruh sesembahan selain Allah. Itulah makna dari Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Para pendiri bangsa sudah merumuskan yang pertama utama dan yang menjiwai dari seluruh sila itu ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan ketauhidan. Coba berapa persen, berapa gelintir para pemimpin yang memahami filosofi dari Pancasila? Jangan-jangan nggak paham bahwa ketuhanan yang Maha Esa.
itu berdasarkan kepada ketaatan kita. Yang kedua, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sumbernya bukan ngomong-ngomong orang, sumbernya bukan para-para, bukan. Sumbernya itu Quran dan Sunnah. Nah sekarang berapa banyak pemimpin yang mau memahami Quran? Jangan-jangan persentasenya masih 0,0 sekian. Iya kan? Di instansi mana? Nah itu kan terbalik-balik semua. Seharusnya lembaga yang didirikan untuk memperbaiki sumber daya manusia, untuk menjadi jujur, menjadi amanah, malah menjadi pusat mencetak uang palsu. Ini akibat apa? Adanya apa? Serba palsu semua, basa-basi semua. Iya kan? Ini tidak mau bersumber pada Quran. Seakan-akan Islam itu cuma jenis pekerjaan profesi atau karir. Kerjanya apa? Oh, sebagai pendidik di perguruan tinggi agama Islam, cuma jenis pekerjaan. Ya sudah ditunaikan, memenuhi kinerja minimal, dapat bayar, ya sudah. Hanya sesimpel itu. Bukan betul-betul diniatkan untuk memenuhi kewajiban tugas dari Allah. Coba bayangkan kalau lembaga yang secara khusus didirikan oleh SJN Islam saja jadinya hancur seperti itu, bagaimana dengan lembaga yang lain? Jauh lebih parah lagi kan? Ada perguruan tinggi yang menjadi pusat memproduksi narkoba, yang paling banyak memproduksi kemaksiatan. Iya kan? Cuma seperti bukit es, nggak kelihatan bagi yang memang tidak menggunakan akidah, nggak menggunakan kecerdasan. Tapi yang menggunakan, oh itu sangat tertowi-towi. Iya kan? Oke. Jadi harus tadi kembali ke sumber Quran dan Sunnah yang kedua. Yang ketiga, ini dalam kehidupan sehari semuanya itu penuh dengan masalah. Masalah itu diselesaikan. Nah, ketika Rasulullah dulu masih hidup membersamai sahabat, setiap ada masalah Rasulullah yang menyelesaikan. Kalau Rasulullah belum tahu, berarti sebentar Allah menurunkan wahyu. Sederhana, selama 23 tahun. Tapi begitu Rasulullah sudah wafat, enggak ada lagi turun wahyu. Tapi Al-Quran itu sudah lengkap sebagai rujukan. Itu pentingnya melakukan ijtihad. Ijtihad untuk menyelesaikan masalah. Maka ijtihad dan tasdid pembaruan itu keniscayaan yang tidak bisa diungkirkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengembangkan wasatiyah. Jadi roh jiwa tuntunan Allah dan Rasul itu keadilan. Keadilan bagi seluruh makhluk, keadilan bagi seluruh manusia. Itu spirit dari tuntunan Allah dan Rasul. Itu namanya wasatiyah. Maka itu untuk mewujudkan namanya rahmatan lil alamin, mewujudkan Islam menjadi rahmat bagi seluruh makhluk hidup. Ini perumus
cita-cita Indonesia merdeka yang kemudian dirumuskan pada 5 sila Pancasila. Itu sudah ada ruh, ada jiwa, ada karakter sifat dari 5 tadi. Ini ya sayang, seharusnya memang top leader instansi itu harus memadai, bukan hanya pelatihan formalitas yang tidak mengalami perubahan secara dari akarnya. Seharusnya memang harus betul-betul perubahan dari akarnya. Oke, ini ayat 80. Wa huwallazi yuhyi wa yumiit, dan Dia Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Harus sadar, kita hidup ini pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Di tengah-tengah merayakan tahun baru, ada kawan dosen yang satu orang tuanya bapak di Ngawi, yang teman satunya ibu mertuanya bapak di Mojokerto. Tradisinya dimakamkan malam itu juga, tadi malam. Jadi ternyata meninggal tidak mau menanti dulu meriahnya kembang api. Ya kan? Tidak menunggu berapa juta ton per ton yang diletuskan dari seluruh penjuru dunia dan habis anggaran berapa triliun itu. Nggak perlu menanti itu. Ajal datang ya sudah, tidak bisa diundur sedikit pun. Harus betul-betul kita yakini bahwa nanti yuhyi wa yumiit, Allah menghidupkan kita, pasti kita akan mati. Walahu tilaful lail wan nahar, dan Dia Allah yang mengatur pergantian pertukaran malam dan siang. Allah menciptakan tata surya yang jumlahnya bermiliar-miliar, yang bisa dihitung manusia baru sekitar 6 miliar. Itu dengan alat yang diciptakan oleh manusia. Bisa jadi yang belum terhitung lebih banyak lagi. Tapi baru peredaran bumi, bulan, matahari ya, berputar pada porosnya. Itu yang kemudian ada siang, ada malam. Dengan itu manusia bisa membuat hitungan ya. Maka yang namanya waktu itu kumpulan dari detik tambah detik menjadi menit tambah menit, dari menit kumpulan menjadi jam tambah jam, dari jam-jam menjadi hari-hari, dari hari-hari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, kadang-kadang minggu kelima. Dari kumpulan minggu-minggu ada namanya bulan. Bulan pertama, kedua, ketiga, bulan 12. Dari bulan ada dihitung namanya tahun. Dari tahun ini kan dihitung sudah hidup berapa tahun di dunia ini. Oh, sudah 63 tahun, 65 tahun, 70 tahun. Nah, tahun-tahun itu yang terjadi di dunia ini, jika dibandingkan dengan besok di akhirat, itu satu hari di sisi Allah, satu hari di akhirat
sama dengan 1000 tahun. Makanya banyak sekali ulama, ilmuwan muslim itu yang menyimpulkan. Nyimpulkan gimana? Hidup ini sangat terbatas waktunya. Sedangkan hal yang perlu diselesaikan, yang perlu dikembangkan itu tanpa batas. Makanya harus membuat prioritas. Prioritas apa? Yang pertama-utama, karena Quran sebagai pedoman hidup, Quran menjadi prioritas pertama. Jadi paham dulu Quran 30 juz. Setelah paham 30 juz, baru ngambil spesialisasi. Maka ditetapkan hukumnya memahami ngamal Quran. Setiap orang Islam hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap orang. Sedangkan mengembangkan spesialisasinya itu fardu kifayah. Ini dari paham Quran, spesialisasi ngambil kedokteran. Kedokteran tidak setiap orang wajib, tapi kifayah. Misalnya apa? Kalau setiap 1000 orang Islam sudah ada satu yang menekuni kedokteran, sudah cukup. Itu fardu kifayah. Dari paham Quran 30 juz mengambil spesialisasi di dunia pendidikan, sehingga pendidikannya dijiwai oleh Quran. Dari paham Quran 30 juz mengambil spesialisasi di bidang pertanian, di bidang peternakan, di bidang teknologi pangan, di bidang pemerintahan, di bidang ekonomi. Coba bayangkan kalau nekuni spesialisasi profesor doktor bidang ekonomi, tapi nggak ujuk pada Quran. Yang terjadi terbalik-balik. Yang dikejar cuma angka-angka statistik yang belum tentu mensejahterakan rakyat. Itu akibat dari tidak memahami Quran. Nah, terus ada yang bilang, Pak, kita itu sudah terlanjur tua belum memahami Quran, terus gimana? Ya alhamdulillah kita masih tua sudah sadar. Betapa banyak yang sudah tua tetap nggak sadar. Lebih banyak kan? Nah, makanya sebetulnya kita ini menebus kesalahan-kesalahan kita yang sudah berpuluh-puluh tahun itu. Makanya kalau mengikuti para salafus saleh itu memang Quran duluan. Ya tokoh-tokoh Nusantara dulu ya begitu. Apalagi dunia Islam. Ya pasti mulai dari Quran. Cuma masalahnya kita ketemu sudah sama-sama tua. Ya ini, maka usia tua itu insya Allah usia surga. Kalau betul-betul mau fokus. Yang masih punya kesempatan ya setelah atau bersama-sama memahami Quran, membangkang. Syukur ada yang mau betul-betul menekuni surah Al-Quran, khusus ngatur bidang transportasi. Mikirin. Ini sudah banyak yang semakin sepuh, semakin tua. Kalau mau tempat pengajian itu kalau hujan, walaupun kawan kuat, tetap juga masuk angin. Itu gimana bisa diangkat, bisa dijemput. Tapi ini diangkat fisabilillah itu. Itu insya Allah tugas mulia, balasannya surga. Mungkin suatu ketika ada yang nyanggupi. Saya yang bertanggung jawab mengatur transportasi yang mau pengajian. Mungkin loh, setelah baca Quran loh, coba nggak ngerti baca Quran sampai kapan loh? Sampai ada kesadaran itu. Karena itu semuanya pintu ke surga.
Mungkin suatu ketika ada yang nyanggupi, saya yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan peralatan transportasi. Butuhnya berapa mobil? Itu di garansi banyak mobil nganggur. Cuma ditempati renggat saja. Berhari-hari nggak digunakan. Kalau di garansi masih kurang, itu masih banyak pabrik mobil yang memproduksi. Di dealer masih banyak mobil. Mungkin suatu ketika ada yang begitu. Karena itu pintu ke surga. Hidup di dunia itu kita sudah merasa lama. Apalagi yang disiapkan kalau bukan hidup di akhirat itu. Ya itu jalan-jalannya seperti tadi. Mungkin suatu ketika ada yang ngambil spesialisasi apa? Saya bertanggung jawab untuk sarana prasarana Baitullah, masjid, sarana prasarana tempat pengajian. Lampu nggak beres, tugas saya. Tidak perlu dioyak-oyak oleh Pak Ketua. Allah langsung. Begitu ada yang tidak beres, merasa bertanggung jawab. Mungkin suatu ketika akan terjadi seperti itu. Kalau kita terus memahami Quran ini. Ya, ini lama-lama huruf Quran kok semakin kecil ya, bukan semakin kecil. Yang semakin berkurang itu penglihatan kita. Rumah sekunder dan kita tahu saya kok melok cilik, orang melok cilik. Penglihatan kita yang alami proses perumahan. Sehingga kita, oh kelihatannya ini lampunya kurang terang, dia yang bertanggung jawab. Ini banyak perumahan diurus, ini bukan rumah untuk apa itu? Listriknya listrik untuk sosial. Jika bayarnya cuma seperempatnya dari yang komersial misalnya. Ada yang bertanggung jawab nyanggupi ngurus itu. Itu kalau pahamnya mengandung. Tapi kalau nggak paham Quran itu nggak ada bedanya. Ya maka dunia itu pentingnya ngatur itu Quran dulu. Yang menggerakkan itu Quran, bukan yang gerakkan uang. Nek hitungannya rupiah yang mangkat, nek orang mangkat. Itu belum hitungannya belum surga. Itu kalau kita bicara mengenai seharusnya bagaimana menata hidup. Maka kembali tadi, intisari dari penyimpulan para ulama, hidup ini sangat terbatas. Sedangkan masalah yang dihadapi itu tanpa batas. Maka perlu prioritas. Prioritas pertama, memahami ngamal di Quran. Sewaktu-waktu ajal datang, insya Allah siap. Terus tambah spesialisasi bidang apa? Ada yang ngambil bidang pendidikan, ada yang ngambil bidang sarana prasarana, ada yang bidang nyiapan konsumsinya, makan minumnya. Jangan sampai keliru. Nanti kalau semuanya itu yang disediakan bubur, nanti yang muda-muda tersinggung. Memang kita dianggap usia 70 tahun. Nanti kalau semuanya disediakan nanti yang usia 70 tahun, lo kita itu udah nggak kuat lagi. Untuknya giginya sudah pensiun itu. Nah seharusnya itu ada yang memahami itu. Siapa yang saatnya itu kalau buah itu yang buah yang dijus nggak pakai es, sehingga memudahkan pencernaan. Oh kalau yang ini buah setengah matang pun bisa habis kalau ini.
Oh berarti masih muda ini orangnya. Itu kalau suatu ketika mungkin ada yang mikirkan. Nah itu setelah memahami Quran tentu masing-masing ngambil sesuai dengan minatnya bidang. Itu namanya fardu kifayah. Tapi kalau Quran isinya dan ngamalnya itu fardu ain, masing-masing orang. Itu tadi huwallazi yuhyi wa yumiit wa lahu tilabul laili wal nahar. Nah, kenapa kata kuncinya afala taqilu? Loh, maka mengapa kok tidak memikirkannya, kok tidak memahami? Dan yang lebih hebat lagi, ini susunan firman Allah ini, susunan dari mukjizat Al-Quran ini. Kok ayat 78 itu masalah Allah menciptakan pendengaran, penglihatan dan segala kecerdasan. Loh, setelah itu kemudian Allah yang menumbuh kembangkan dunia itu nanti kembalinya semuanya di akhirat pada Allah. Baru penggunaan dari pendengaran, penglihatan dan hati kaitannya dengan waktu yang terbatas. Karena semuanya akan mati. Dan ketika mati harus mempertanggungjawabkan. Nah itu kan susunan yang sangat indah, luar biasa mukjizat Al-Quran itu. Nah selama ini kita melihatnya baru dari segi isinya. Kita belum sampai menikmati dari segi susunan bahasanya, keindahan alurnya, begitu runtut, begitu logis, begitu hebat. Nah kita ini karena berpacu dengan waktu, baru fokus isinya aja, itu nanti cepat dia rampungnya biar ajalnya datang. Ya kan, maka perlu prioritas itu. Balqalu mitlama qala awwalun. Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang dulu kala. Ini ayat Quran difirmankan diturunkan Allah ketika Rasulullah belum hijrah. Maka banyak orang-orang Mekah sekitarnya, orang kafir, orang musyrik enggak meyakini. Maka qalu a idza mitna wa kunna turaba wa idoman a inna lamaqutu. Mereka sama nyeletuk, mereka sama mengatakan, apa iya, apa betul apabila kita telah mati, sudah menjadi tanah, tulang belulang kita sudah lapuk, sudah hancur semua, apa betul-betul mau dibangkitkan kembali? Nggak yakin itu. Para pembesar-pembesar, kepala-kepala suku, kubarok di tengah-tengahnya nggak percaya. Maitu. Apa iya sudah dikubur dari tanah, tulang-tulangnya sudah lapuk semua, sudah hancur semua, masa dibangkitkan lagi? Laqad numitna nahnu wa abauna hadza min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami itu telah diberitahukan sejak dulu kala begitu. Ini tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang-orang dari dulu kala. Ini orang yang tidak meyakini kebenaran wahyu. Ini perkataan orang-orang yang tidak bisa meyakini kebenaran Al-Quran sebagai mukjizat. Dan ini terjadi bukan hanya masa Nabi ketika di Mekah, bukan hanya Nabi ketika di Madinah, bukan hanya masa kenabian 23 tahun, bukan hanya masa Khulafaur Rasyidin.
Sampai sekarang sudah 14 abad lebih, banyak yang tidak meyakini. Tidak meyakini kebenaran Al-Quran. Ya kita orang Islam, nek pertemuan pengurus sergap, nek zaman Al-Quran kapok. Terus yang ngurus apa? Enggak paham Quran, sendiri ngurus apa? Iya kan? Banyak yang bukti pengurus lembaga Islam ini jamaah ini orang jelas. Terus modalnya diurus apa? Ya ayo prioritas pertama dulu kita ambil Quran. Dia ngerti caranya ngurus hidup ini. Nek ambil Quran ini datang ya 1, 2, datang terlambat, bisa apa diakhiri tunuk-tunuk. Ini jenis apa? Ini kok mau memimpin umat gitu? Aneh. Ini selalu memberi contoh yang pertama. Harus dimulai dari yang ngurusi. Faham dulu Quran 30 juz. Jamaah ya semangat gitu loh. Lalu jamaah Quran diling-ling sampai jadi yang amat meriang. Kalau nikah dari minggu sore kok merasa meriang nih. Ini kok penyakitnya khusus minggu sore, mungkin minggu. Wah, itu kita rada bahaya nih. Ini kalau minggu esok batas boten minggu esok. Terus minggu baru dia boten. Ini kok khusus minggu sore kok. Nah, itu tadi aneh. Nah, maka marilah bersama-sama kita sadari bersama. Jangan sampai sudah difirmankan 14 abad lebih yang lalu masih tidak berubah, masih tidak meyakini kebenaran Al-Quran. Al-Quran sebagai mukjizat, Al-Quran sebagai kebenaran. Seharusnya harus tetap yakin. Sehingga mulainya dari situ. Maka memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, apalagi memimpin lembaga institusi, itu kalau nggak paham Quran, itu besok mempertanggungjawabannya di yaumil hisab gimana ini? Iya kan? Gimana besok mempertanggungjawabkan? Kalau mempertanggungjawabkan ke manusia gampang dihapusi saja ke makhluk itu. Tapi gimana cara menipu malaikat besok? Kan nggak ada jalannya. Bukan bercerita ya kulit kita masing-masing. Yang berita juga tangan kita. Nggak bisa dikelabui. Itu yang betul-betul harus kita siapkan secara sungguh-sungguh. Pagi ini hanya memahami 5 ayat. 5 ayat terus ngoreke pikiran. Sudah seperti gempa bumi pagi-pagi. Tapi yang gempa itu akidahnya, kecerdasannya. Ini ngalami gempa bumi kecerdasannya pagi. Bagi yang ngalami gempa bumi atau gempa kecerdasan. Dan dengan Bapak Ibu insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Ya, jadwal untuk kajian yang diatur oleh Ustaz Sungati terus berjalan, ya, supaya betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Semoga kita semua mengisi tahun baru baik miladiah maupun hijriah, baik Komariah maupun Syariah, ini betul-betul kita niatkan secara sungguh-sungguh untuk menyiapkan kehidupan di akhirat yang kekal selama-lamanya. Bukan hanya menuntut kehidupan yang bersifat fana sementara dan duniawi. Demikian kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.